Sudah, Kakak. Sudah open dan tiba-tiba sudah ada Pastor David di sini. Selamat datang Pastor David. Selamat datang, di Pater. Warung Katekesi. Selamat datang kembali setelah berapa episode Pastor tidak Iya, main ke Warung tidak Katekesi muncul ya. ya. Ada satu dan lain hal kesibukan di luar. Tidak dong. On the spot On the yang spot kemarin kita yang mengunjungi Pater. Oh, yang waktu di seminari ya? Iya. Oh iya betul. Terakhir kita ketemu Iya. pas ulang tahun. Ulang tahun seminari yang Seminari. ke-24. Iya. Dan peringkatannya Ordo Fransiskan ya, tanggal 3 Oktober. Kalau tidak salah. Betul ya? Jumpa kembali. Pater sehat? Luar biasa, masih sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mbak Bur sehat Mbak? Sehat, Kakak. Sehat banget ya. Sehat banget. Kakak MC? Sehat, Puji puji Tuhan kita semua sehat. Nah, yang saya mau tanyakan pertama ini kita langsung bincang-bincang saja Pater karena memang Baik. kami bertiga ini memang lagi penasaran. Baru berapa minggu kemarin itu ada satu salib yang dibawa ke Paroki KTDU. Oh iya betul. Ya, itu kalau tidak salah dari mana ya Bibi? Bawa Sebelumnya dari mana ke? Dari Sarmi, Kakak. Dari Sarmi. Sarmi, Dari Sarmi, Sarmi, terus ke ke Sentani. Sentani. Dulu, Iya, baru Sentani baru ke Wayana. KTDW. Ke Wayana ya. Dan itu yang mau kita tanyakan pasti Bibi tahu tidak itu salib apa? Tidak tahu waktu pertama pengumuman di gereja itu untuk Di penjemputan itu salib San Damiano, kita di Kombas itu salib apa? Itu apa? Banyak sekali pertanyaan dan saya juga tidak tahu. Iya betul memang. Jadi kita mau tanya ke Pater. Ini juga mungkin baru pertama kali ya di Keuskupan pertama Jayapura kali, perarakan salib ya. Ya. Dan itu pasti ada tanda tanya besar umat di Keuskupan ini. Kenapa ada perarakan salib? Terus tujuannya untuk apa? Salib San Damiano ini sebenarnya salib yang khas Fransiskan, yang punya makna spiritual yang mendalam. Itu tidak terlepas dari hidup Santo Fransiskus Assisi sendiri. Jadi kalau kita melihat sejarahnya, salib San Damiano ini sebuah salib yang dari segi artistiknya itu muncul pada zaman Bizantin, itu sekitar abad ke-12. Jadi kita lihat salib ini memang beda dari salib yang lain. Nah, salib ini waktu itu ditempatkan di gereja San Damiano. Nah, gereja atau kapela San Damiano itu letaknya sekitar 1,5 km dari pusat kota Assisi. Dia di luar kota Assisi. Berarti nama salibnya ini adalah Nama salib yang ada di dalam gereja itu. Gereja San jadi, Damiano. Ya, salib ini ditempatkan di dalam gereja atau kapela San Damiano, tempat di mana waktu itu Fransiskus berdoa. Sekitar tahun 1205. Fransiskus memulai masa pertobatan dan itu merupakan titik awal Fransiskus memulai perjalanan spiritualnya. Jadi kalau umat di rumah kalau membrowsing lalu membaca tentang riwayat hidup Fransiskus, Fransiskus lahir tahun 1181 akhir atau 1182 awal. Nah, kemudian dia tumbuh dalam sebuah keluarga ya berada, bapaknya seorang pedagang kain dan kita tahu bahwa seorang anak laki-laki yang tumbuh dalam keluarga yang berada itu tentu memiliki pergaulan yang luas dengan teman-temannya, terlibat dalam pergaulan ya dalam tanda petik pergaulan bebas, kemudian berfoya-foya, nah seperti itu. Lalu kemudian bapak dari Santo Fransiskus menginginkan dia untuk menjadi seorang tentara. Nah, Fransiskus juga menyanggupi keinginan bapaknya itu. Nah, karena waktu itu karena ada perang antara kota di Assisi, lalu mereka butuhkan ya ada orang yang bisa untuk menjadi tentara militer untuk bisa berperang. Ya, tuh. Lalu kemudian dalam satu ketika Fransiskus sedang dalam perjalanan itu, dia bermimpi. Lalu ada seorang yang bertanya, Fransiskus, engkau mau mengabdi kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada hamba? Lalu Fransiskus katakan, saya mau mengabdi kepada hamba. Kalau begitu kembali. Nah, Fransiskus kembali dan sejak saat itu muncul dalam benaknya untuk meninggalkan masa mudanya dengan keinginan, dengan suatu visi yang luar biasa tentang bagaimana menjadi seorang tentara. Lalu kemudian dia merenung sampai pada satu saat dia jatuh sakit. Lalu kemudian dalam pencarian tentang makna hidupnya, apa yang kemudian harus saya jalani nanti, berdoalah dia di gereja itu. Nah, kemudian dari situ dalam tulisan-tulisan Fransiskus, salah satunya dari satu Celano 10 yang menuliskan tentang riwayat hidup Fransiskus,
di sana dikatakan bahwa ketika terima kasih Terima kasih. Kasih Nona. ketika Fransiskus berdoa, ya ada sebuah pertanyaan yang muncul biasanya kalau kita berdoa berbicara dengan Tuhan itu apa saja kita sampaikan. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Santo Fransiskus waktu itu, Tuhan, apa yang Kau kehendaki supaya aku perbuat? Lord, what do you want me to do? Lalu kemudian suara dari salib itu berkata kepada Fransiskus demikian, pergilah, perbaikilah gerejaku yang kau lihat hampir roboh. Nah itu, suara itu yang keluar lalu memberikan sebuah legitimasi tersendiri, kekuatan bagi Fransiskus bahwa ini sudah cara hidup yang seharus jalani. Karena ini pesan dari Yesus sendiri. Nah, seperti itu. Lalu kemudian hal lain. Nah, waktu itu gereja di Assisi dan Italia pada umumnya itu ya ada sebuah pengaruh yang besar dalam kehidupan sosial dan religius, di mana waktu itu golongan kelas atas menindas kelas menengah karena kita tahu bahwa strata sosial waktu itu ada orang-orang kaya menindas yang lemah, yang miskin, kemudian muncul juga bidah-bidah ajaran sesat dari Waldensis, Albigensis, Katarin itu. Jadi bidah-bidah itu yang kemudian mencoba untuk mempengaruhi kehidupan iman umat waktu itu, sehingga Fransiskus muncul dengan satu cara hidup yang baru, di mana dia menekankan bagaimana tentang kehidupan sebagai orang miskin. Dia menekankan spiritualitas kemiskinan di tengah situasi gereja yang waktu itu syarat dengan pesta pora, dengan kemewahan. Jadi Fransiskus mengungkapkan kembali bahwa ya kita juga harus menghargai orang-orang kecil, punya sikap solidaritas dan orang-orang kecil seperti itu. Sehingga muncullah Fransiskus dengan spiritualitas kemiskinan dan persaudaraan. Kemiskinan dan persaudaraan. Keren. Tapi Pater, tadi bahasa ada kalimat yang dikeluarkan pada saat Santo Fransiskus berdoa, mempertanyakan, perbaikilah rumahku. Perbaikilah rumahku yang kau lihat hampir roboh. Apakah itu yang dimaksud dengan suara? Apakah langsung Fransiskus berpikir bahwa mungkin gereja ini rusak, perlu diperbaiki kah, atau sebenarnya kondisi atau yang diminta saat itu sebenarnya apa yang harus diperbaiki? Baik, pertanyaan yang baik. Jadi waktu itu sebagai seorang pemuda dengan sebuah visi yang semangat yang menggebu-gebu, nah Fransiskus pertama berpikir bahwa gereja yang dimaksudkan oleh Yesus lewat suara yang didengar itu gereja dalam arti fisik, dalam arti bangunan. Nah, karena waktu itu gereja San Damiano juga memang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Jadi Fransiskus melihat bahwa gereja kecil ini perlu diperbaiki. Nah, tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus dari salib itu, suara dari salib itu bahwa gereja yang dimaksud ialah umat Allah yang waktu itu situasi sosial, religius umat yang tadi saya katakan itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, sehingga perlu diperbaiki kembali cara hidup sebagai orang beriman yang baik dan benar. Sehingga yang dimaksud ialah gereja dalam arti bangunan rohani, bangunan rohani, bukan bangunan fisik. Bangunan fisik. Iya. Dan memang itu yang dibuat oleh Fransiskus. Setelah dia keluar dari gereja itu, kemudian dia pergi mengemis lalu mengumpulkan bahan-bahan bangunan lalu kemudian memperbaiki gereja itu. Tapi kemudian ya dalam perjalanan yang dimaksudkan bukan itu. Luar biasa kisah perjalanan Santo Fransiskus ya, yang tadinya sebenarnya anak orang kaya. Anak orang kaya ya. Mungkin dari kalau zaman sekarang tuh mungkin istilahnya anak-anak muda tuh anak sultan gitu, anak sultan. Ya. Tapi dia lebih memilih untuk hidup miskin. Mengemis lagi, malah dia mengemis. Dan sebelum menjadi ordo saudara-saudara Dina itu ordo para pengemis. Karena Fransiskus waktu memulai cara hidup sebagai seorang saudara Dina, hal pertama yang dilakukan itu mengemis. Bahkan ketika itu Fransiskus sendiri datang mengemis ke rumahnya, mengemis roti untuk minta makan. Itu nanti kalau ada satu film yang bagus, Brother Sun and Sister Moon. Nanti bisa dicari ditonton. Karena itu cerita lengkap tentang Fransiskus yang kecil sampai dengan panggilannya menjadi seorang santo. Brother Sun and Sister Moon. Boleh. Referensi baru tuh kayaknya. Kita patut film. Iya, kita patut nonton sih. Kakek Ensi mungkin ada yang mau ditanyakan ke Pater terkait salib San Damiano? Kan salibnya ada di sini. Iya, salibnya ada di depan kita. Iya, ini ternyata salibnya ini. Ini versi mininya ya? Iya, versi mininya ya. Ada salib besarnya ada, ya, aslinya juga masih ada. Sebenarnya kalau salib yang pertama kali Santo Fransiskus mendapatkan apa istilahnya visualisasi itu saat ini
keberadaannya ada di mana, Pater? Baik, Apakah masih ada di gereja San San Damiano itu atau sudah dibawa ke tempat mungkin ke tempat lain? ke tempat lain? Oh, iya. Baik, salib San Damiano yang asli itu sekarang ada di Basilika Santa Clara. Nah, Basilika Santa Clara itu tempat di mana Santa Clara dimakamkan, dan Santa Clara itu pengikut Santo Fransiskus Ordo yang kedua. Nah, Santa Clara itu juga seorang bangsawan dari Assisi yang kemudian memilih untuk menjadi seorang suster, menjadi seorang biarawati yang menganut cara hidup miskin seperti Fransiskus. Jadi di dalam Fransiskan itu ada ordo pertama, ordo kedua, dan ordo ketiga. Nah, kami itu ordo pertama. Jadi OFM konventual, OFM Kapusin. Itu ordo pertama. Ordo kedua itu para suster Klaris. Kalau di Indonesia ada di Pacet, Sindanglaya, dan di Jogja, para Klaris, dan juga di Sumatera, di Medan. Kemudian ordo ketiga, juga ada ordo ketiga regular dan sekular. Ordo ketiga regular itu para suster, misalnya di SY, ya? itu. Kemudian KSFL, FSGM, itu ordo ketiga regular. Kemudian ada juga ordo ketiga sekular, OFS. Itu awam yang kemudian menganut cara hidup sebagai seorang spiritualitas Fransiskan. Di kitab di paroki Waina sudah ada penerimaan para novis juga. Jadi mereka juga berkaul, tapi hidup berkeluarga. Oh, Iya ada. Ada ya? Ada. Di Kayak Sentani diakon ada gitu ya? juga Bapak Domingo misalnya, Bapak Tejo yang di Abipura. Mereka itu saya ordo jadi ketiga. ingat kemarin itu ada kakak laki-laki saya, dia bercerita bahwa sekitar tahun 2004, pokoknya tahun 2000-an itu ada apa? Bukan pelantikan, ini mungkin yang dimaksud. Kenaikan jenjang ya Iya. untuk ordo ketiga. Jadi dari postula, novis, kemudian kaul sementara, lalu kaul kekal. Iya, cuman terus saya tanya, apakah saat ini masih ada? Terus apa fungsinya mereka? Oh, mereka sama ini cara Iya, hidup menganut cara hidup Fransis, dari tapi Sultan berkeluarga. Fransis. Tapi Cuman memang berkeluarga, ya. untuk kita yang mungkin sejak saat itu mungkin sudah tidak ada lagi penerus-penerusnya, generasi itu sudah hilang. Sudah hilang ya. Padahal menurut saya kayaknya itu bagus sekali. Sekarang masih ada. Kemarin di Biara itu ada penerimaan beberapa calon, 6 orang kalau tidak salah ya, untuk novis. Kalau di Sentani malah lebih banyak. Jadi Sentani sudah ada, wilayah Abipura Waina ada. Mungkin karena lebih dekat dengan seminari di sana. Iya. Kita kembali ke salib ini, Pater. Ya, Mungkin baik. tadi Pater, di salibnya itu tuh banyak figur. Iya, betul. Figur yang Ikon-ikon, mengelilingi Tuhan tokoh-tokoh ya. Yesus. Itu penting Kak, apa pesannya bagi kita umat? atau mungkin tokoh-tokoh apa saja yang ada dalam salib ini, karena memang salib ini agak berbeda dengan Iya, betul. ini. Kalau saya tuh lihat pertama tuh saya kayak menganggap ini kayak salibnya saudara kita dari Ortodoks. Ortodoks ya. Iya, karena memang Bizantin. iya, Bizantin ya, Romawi Timur kan. Iya, iya, Makanya sih, terus banyak sekali tokoh-tokoh yang ada di dalam salib ini. Mungkin Pater bisa jelaskan ke kita siapa-siapa saja yang ada di situ. Baik, Bapak Ibu kalau di rumah lihat salib ini, nah pertama-tama dari gambar utama dari salib ini yaitu Yesus sendiri. Nah kalau kita lihat salib ini misalnya, saya pegang salib ini, Yesus Kakak itu ini berbeda bisa lihat. dengan Yesus dalam salib sekitar abad ke-12. Yang waktu itu ya Yesus dilukiskan sebagai dia yang sengsara, kemudian Apa kita taruh wafat. di sini saja ya, Pater ya, biar kita semua bisa. Nah, kalau yang di salib San Damiano, Yesus itu posisinya berdiri dan matanya terbuka. Nah, ini melambangkan iya, Yesus iya. yang bangkit mulia, bukan Yesus yang menderita dan sengsara dan wafat. Kemudian kita lihat di bagi dari atas. Dari atas ini paling atas itu ada tangan. Nah, ini tangan yang melukiskan tangan Allah Bapa yang siap menyambut Yesus. Kemudian yang di bawah ini ada 10 malaikat. Ini. Oh, saya kira Figur rasul. tentang 10 malaikat. di kiri, Nah, para malaikat ini yang kemudian menyongsong Yesus pada saat kebangkitan. Kemudian yang ini, Yesus memegang salib yang melambangkan bahwa dia adalah seorang raja. Kristus sebagai raja. Hari ini kita juga merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Ini simbolnya di atas. Kemudian ini tulisan bahasa Latin tentang Yesus, orang Yahudi, Yesus Raja dari Nazaret. Orang Yahudi Raja dari Nazaret. Kemudian di sebelah sini ini juga para malaikat. Para malaikat, di sini juga 3 orang malaikat. Mereka yang memandang Yesus yang tersalib. Kemudian ini figur ini Maria dan Yohanes yang berada di bawah kaki salib. Itu dalam Yohanes ada pasal 19. Kemudian ketiga wanita ini ialah Maria Magdalena dan juga Maria istri Kleopas.
para wanita yang mengikuti Yesus sampai ke Kalvari. Kemudian di bawah ini ada beberapa figur yang juga gambarnya sudah mulai hilang. Nah mereka-mereka ini adalah para santo, 6 santo pelindung dari wilayah Umbria, tempat di mana Fransiskus lahir dan dibesarkan. Jadi ada Santo Yohanes Pembaptis, kemudian Santo Rufinus, Santo Paulus. Lalu kemudian di sebelah sini sebenarnya ada 2 gambar ayam dan juga gambar burung merak. Nah gambar ayam itu mengisahkan kita tentang penyangkalan Petrus. Ketika Petrus menyangkal Yesus, itu ayam berkokok 3 kali. Kemudian burung merak itu melambangkan tentang keabadian. Waktu itu ya dari seni, waktu itu mengungkapkan bahwa burung merak itu lambang tentang keabadian, seni tentang keabadian. Memang tidak kelihatan di sini. Saya kira yang ayam dengan burung itu menandakan karena ini salibnya Ordo Fransiskan, karena Santo Fransiskus itu identik dengan alam, dengan fauna. Jadi mungkin itu ditampilkan di situ. Padahal ternyata itu ada dalam ini Alkitab juga, Pater ya? Ada. Punya makna Alkitabiah sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat salib ini juga punya makna Alkitabiah. Misalnya tadi Bunda Maria dan Yohanes Pembaptis itu dalam Injil Yohanes ada juga pasal 19 ketika Yesus disalib. Kemudian dalam Injil Markus pasal 15 ayat 39 itu juga ada kisah tentang seorang perwira yang kemudian melihat Yesus ketika wafat. Dia katakan sungguh orang ini anak Allah. Jadi punya makna tersendiri dalam cerita Alkitab tentang salib ini, punya makna biblisnya. Luar biasa maknanya dalam satu salib ini, betul-betul Alkitabiah sekali, Pater ya, dan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya juga luar biasa. Jadi menandakan bukan hanya kita saja yang mengikuti Tuhan Yesus, tapi ada komunitas, keluarga, dan gereja banyak yang sama-sama kita mengikuti Tuhan Yesus dengan pembaruan, kemenang. Nah mungkin ini yang sebenarnya waktu perarakan ini, salib ini dibawa dari paroki ke paroki itu yang mungkin saya saja sebenarnya jujur saya tidak mengikutinya, Pater, karena pertama saya tidak tahu dan mungkin saya juga salah bahwa saya tidak mencari tahu itu, dan mungkin kita semua kita baku tanya, ikut tidak, itu apa, kita tidak tahu gitu. Karena ini pertama kali bagi kita. Iya. Dan terus masalah itunya juga, Pater, waktu perarakannya tuh menurut saya pribadi agak berdekatan dengan perarakan Arca Mama Maria. Itu mungkin apakah memang sebenarnya ada makna tertentu perarakan salib San Damiano ini? Mungkin bagi Ordo Fransiskan sendiri, apakah memang bulan November itu dikhususkan kah untuk bulan ini kita peringati untuk menghormati salib San Damiano? Atau apakah ini tuh motivasi tersendiri dari keuskupan atau memang ini gaung sinode, Pater? Baik, pertanyaan yang baik. Jadi kami dalam tradisi Fransiskan tidak ada tanggal khusus ya untuk perarakan salib San Damiano ini. Tapi dari Keuskupan Jayapura sendiri bertepatan dengan sinode, menyongsong sinode, maka Bapak Uskup berinisiatif dalam surat gembalanya. Nanti kalau umat bisa membaca itu surat gembala di bulan Januari, Februari tahun ini, menyongsong masa Prapaskah. Itu ada satu bagian di mana Bapak Uskup menghimbau umat untuk ikut serta dalam perarakan salib San Damiano ini, karena Bapak Uskupian menyadari bahwa salib San Damiano ini merupakan salah satu bentuk misi di mana Yesus sendiri mengatakan kepada Fransiskus, pergilah, perbaikilah gereja. Nah, kata pergi itu sebenarnya sebuah bentuk misi harus keluar. Nah, bertepatan dengan itu, visi misi keuskupan kita juga berkaitan dengan misi gereja misioner. Nah, maka Bapak Uskup merasa perlu untuk mengambil spiritualitas ini, misi ini dari salib San Damiano, sehingga seluruh umat di Keuskupan Jayapura juga diajak untuk mendengarkan suara dari salib yang sama untuk bisa bermisi. Nah, itu alasan yang pertama yang memang ada dalam surat gembala Bapak Uskup itu. Tapi kemudian Bapak Uskup sendiri yang menurut saya dalam pengalaman ketika bercerita dengan Bapak Uskup, kemudian dari pernyataan Bapak Uskup sendiri. Nah, Bapak Uskup ini lahir, besar, dan mengenyam pendidikan bersama para misionaris Fransiskan. Sehingga Bapak Uskup merasa bahwa spiritualitas Fransiskan itu meskipun dia projo, Bapak Uskup projo, tapi spiritualitas Fransiskan itu sudah mendarah daging. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan Fransiskan itu diperhatikan dengan baik oleh Bapak Uskup. Sehingga Bapak Uskup merasa bahwa
dengan perarakan salib San Damiano di seluruh keuskupan ini, suara dari salib itu untuk memperbaiki gereja, ya umat juga merasa menjadi bagian dari gereja keuskupan dan juga merasa untuk ikut serta ambil bagian dalam memperbaiki gereja di keuskupan Jayapura ini. Tadi kan setelah Pater menjelaskan banyak sekali ada simbol-simbol ya dari simbol ini, karena selama ini pribadi hanya melihat salib biasa dengan Yesus yang di kayu salib. Tapi baru kali ini saya melihat bahwa ternyata ada salib juga yang ada banyak dia bentuk yang baru, ya benar bentuk, dan ternyata tidak hanya Yesus sendiri dalam situ. Tapi banyak figur ada di dalamnya. Dari salib San Damiano ini, Pater, yang ingin saya tanyakan itu apakah ada figur yang apa istilahnya, kalau dalam artian kita bisa yang paling penting yang bisa memberikan pesan terhadap kita itu ada nggak, Pater? Atau semuanya? Saya pikir semua figur yang ada di sini. Tapi yang paling penting untuk kita dalam konteks kita sebagai gereja itu Bunda Maria dan Santo Yohanes Pembaptis. Karena pada waktu di bawah salib itu Yesus menyerahkan Yohanes kepada Bunda Maria dan Bunda Maria kepada Yohanes, inilah ibumu, inilah anakmu. Artinya bahwa Bunda Maria senantiasa menyertai gereja dalam seluruh perjalanan hidupnya, seluruh perjalanan gereja itu sendiri. Maka hubungannya dengan tadi perarakan patung Bunda Maria, saya merasa bahwa punya refleksi saya secara pribadi bahwa Bunda Maria diarak untuk gereja itu, menjadi ibu, menjadi bunda dari gereja. Berarti dia saling berhubungan ya, Pater? Ya, betul. Peran Bunda Maria sebagai bunda gereja, Mater Ecclesia. Oke, Pater. Terjawab? Terjawab, Pater. Tapi saya pikir semua juga Semua penting. iya, Tapi dalam konteks kita perlu untuk kita refleksikan itu hubungan tadi itu tentang gereja dan juga Bunda Maria. Oh, that's why kemarin itu setelah perarakan Arca Mama Maria kan langsung disambut dengan salib San Damiano. Betul, waktu itu umat juga antusias untuk dua event itu. Tapi ini Pater, saya punya pertanyaan pribadi saya. Ini kan ada sebelumnya tuh yang salib San Damiano yang kita arak dari paroki ke paroki ini di keuskupan ini, itu sebenarnya aslinya tuh dia ada di mana? Terus dia datang dari mana? Dia mungkin sebelumnya ada di seminari kah atau di paroki mana punya kah? Terus diarak. Pertanyaan pribadi saya, mungkin Pater bisa kasih pemahaman ke saya. Ini kan ceritanya kita ada bawa salib masuk ke dalam di depan altar. Berarti otomatis ada dua salib yang kita doakan ini ceritanya kita. Apakah sama halnya juga dengan Arca Mama Maria? Yang menjadi pertanyaan reflektif saya tuh, wah ini berarti otomatis ada gua yang dikosongkan. Karena otomatis ada patung Bunda Maria yang kita arak, berarti ada gua yang kosong, diambil Mama Marianya terus dibawa ke tiap-tiap paroki untuk kita doakan bersama. Yang menjadi pertanyaan ini saya tuh, ini berarti kan di altar itu kita sudah punya sudah ada patung keluarga kudus, di situ ada Mama Maria, Bapak Yosef sama Yesus sendiri. Datang lagi kita punya Mama Maria. Apakah itu boleh di altar itu kita ada menempatkan lagi ada ikon patung yang lain di situ? Termasuk yang salib San Damiano, dan kalau tidak salah di tiap-tiap paroki itu 3 hari kan? 3 hari. Ya. Baik, untuk sementara waktu karena ini berkaitan dengan suatu event yang dikehendaki, yang dikeluarkan oleh otoritas gereja lokal Bapak Uskup, karena ini seruan dari Bapak Uskup sebagai pemimpin gereja lokal. Dan misalnya salib diarak kemudian ditempatkan di paroki, umat kemudian berdoa secara khusus, kemudian salib itu pasti akan berpindah ke tempat lain. Jadi bagi saya tidak ada masalah, umat bisa berdoa, tapi salibnya meskipun berbeda, tapi kita berdoa dengan devosi yang sama. Begitu juga dengan Bunda Maria, meskipun bentukan patungnya itu berbeda, tapi kita berdoa untuk pribadi yang sama. Nah, Yesus juga disalibkan, Yesus yang sama, meskipun bentuknya salib yang ada di gereja dan salib San Damiano berbeda, tapi Yesus yang sama. Nah, itu intinya. Kemudian Bunda Maria juga Bunda Maria yang sama, entah itu Bunda Maria yang seperti biasa atau Bunda Maria yang menurut Bapak Uskup itu yang khas Papua. Itu. Tapi bahwa Bunda Maria yang sama, bukan Bunda Maria yang berbeda. Sehingga ketika patung itu pergi ke tempat lain, kita masih mempunyai Bunda Maria yang lain yang selama ini ditaktakan di dalam gereja. Begitu juga salib. Nah, dan yang patung
salib yang kita sekarang lagi arak ini sebenarnya dia dari mana? Dan terus tadi sempat saya lihat di Warta Paroki di KTDW sini bahwa dibilang tanggal 30 itu dia akan ditahtakan di katedral. Jadi sebenarnya salib San Damiano sebenarnya ada di mana? Atau itu baru ini karena dalam rangka sinode ada dipesan khusus dulu untuk diarak ini sehingga nanti terakhir dia bersemayam lagi dia bertahta di katedral. Atau sebelumnya ini milik Ordo Fransiskan di Sentani punya yang diarak. Baik, saya ingat waktu itu kami pertemuan menjelang pendalaman iman bahan sinode itu musyawarah umat, itu Bapak Uskup sempat berdoa di kapela. Nah, di kapela Clara di Sentani itu ada satu salib San Damiano yang besar. Nah, kemudian waktu itu mana di satu kali saja ke sana belum. Di dalam kapela. Di dalam kapela ya. Itu salib San Damiano yang besar di dalam. Kemungkinan waktu itu Bapak Uskup berinisiatif untuk membuat salib seperti itu, maka beberapa pastor yang Fransiskan juga berinisiatif untuk memesan salib itu kalau tidak salah dari Jawa. Salib itu dipesan, dibuat replika San Damiano itu sama seperti itu, lalu kemudian diarak itu. Nah, sekarang kalau saya lihat di katedral, di altar, di depan itu sudah ada salib San Damiano. Iya, saya lihat kemarin waktu tadi pagi katedral dari itu. yang minggu kemarin. Minggu kemarin ya? Iya, sudah bisa ada. dedikasi itu ya. Dedikasi. Tanggal 16 November kan dedikasi. Bapak Uskup sudah tahtakan salib itu, jadi nanti kalau tidak salah salib itu nanti akan ditaruh di kapel adorasi. Ya. Salib yang nanti yang lagi sinode, sementara di San Damiano perarakan sedang ini. diarak. Berarti nanti di katedral ada 2 salib San Iya. Damiano ya. Ya. Oh, jadi karena kita perarakan perjalanan iman bersama dengan ini salib San Damiano, itu berarti kayak undangan Tuhan supaya umat Jayapura sama-sama pembaharuan hidup baru gitu ya? Membarui gereja. Mungkin selama ini kan kita punya visi misi tentang partisipasi. Jadi mungkin selama ini yang belum berpartisipasi ya bisa berpartisipasi aktif dalam kehidupan menggereja. Ya, Hal-hal termasuk sederhana. Ya. Iya, walaupun kami ini tidak terlalu antusias karena memang secara pribadi kita belum mengenal. Bahkan ketika warung katekesi ini kita mau adakan ini, kita saya dengan suami saya ini episode berikut ini kita mau angkat tentang apa. Terus tiba-tiba tercetus saya bilang, ini kan salib San Damiano ini lagi diarak ini. Kita juga tidak tahu ini dalam rangka apa. Bagaimana kalau kita angkat saja tentang salib San Damiano, dan kebetulan Pak Tua itu kan dia dari paroki di Fransiskus Assisi Makassar. Dan dia baru sadar, dia bilang, astaga Tuhan, saya selama ini saya jadi anak paroki di sana, salib di altar saya tuh salib San Damiano. Dan dia sama sekali tidak tahu. Setelah kita mau mengadakan ini, terus kita mulai browsing cari, dan baru mulai dan pastor memberikan kisi-kisi, ya baru mulai tersadar, astaga betapa kita sangat-sangat minim pengetahuan tentang salib San Damiano ini. Dan saya rasa kita sebenarnya umat di Keuskupan Jayapura ini harus lebih mendalam mengenal tentang Ordo Fransiskan, tentang salib San Damiano, karena karya pertama gereja Katolik Keuskupan di Papua itu adalah dari Ordo Fransiskan. Sehingga mungkin apakah itu ada korelasinya, Pater? Karena 15 November kemarin hierarki Keuskupan Jayapura, apakah mungkin itu juga ada hubungannya sehingga salib San Damiano ini diarak? Refleksi saya juga seperti itu. Iya, akhirnya kita dari Bapak Uskup kuat dengan Fransiskan, Bapak Uskup Januarius Matupayo. Karena tadi saya katakan bahwa Bapak Uskup lahir, kemudian besar, mengenyam pendidikan dengan semangat hidup Fransiskan dari para misionaris awal itu, sehingga ya Bapak Uskup merasa bahwa ini sudah bagian dari spiritualitas yang dihidupi, meskipun para misionaris itu tidak ada, para uskup yang menjadi peletak dasar keuskupan ini sudah tidak ada, yang masih ada Bapak Uskup Emeritus Leo. Nah itu maka dan 3 uskup sebelumnya, 3 uskup atau 4 uskup sebelumnya memang adalah dari Fransiskan ya, Pater ya. Iya, oke. Dan saatnya supaya gereja lokal itu harus ke tangan projo. Misionari sudah meletakkan dasar, dan saatnya para projo untuk melanjutkan itu, melanjutkan misi itu. Itu tujuannya. Pater minum dulu. Ya, terima kasih. Biar kita nanti bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu.
Oke, Pater, ini seru sekali tadi kita masih membahas tentang salib San Damiano. Tadi ada yang belum selesai ditanyakan sama Kakak Insi. Pater, tadi kan Pater jelaskan salib San Damiano yang asli itu kan ada gambar burung merak sama ayam. Iya, betul. Tapi kenapa di replikanya ini tidak ada? Itu kenapa dihilangkan atau bagaimana ya, Pater? Karena memang tidak kelihatan, karena setiap gambar itu kalau semakin kalau kita di zoom lalu kemudian diperbesar itu dia akan hilang ya. Tapi kalau di aslinya memang ada di salib aslinya. Dan itu kalau Bapak Ibu mereka nanti kalau mau ziarah ke Assisi ke Basilika Santa Clara itu di dalam kapel khusus itu ditaktakan asli salib San Damiano. Sedangkan di Kapela San Damiano sendiri itu replikanya. Jadi bisa jalan kaki sekitar 15 menit dari Basilika Santa Clara turun-turun ke gereja San Damiano. Pater bicara kayaknya Pater sudah pergi. Tempat-tempat Fransiskus di Italia sudah pergi semua. Jadi tempat lain. Pater next bisa dong bawa kita tim Warkasi. Warkasi bisa on the spot di sana. Iya. Sama tadi Pater kayaknya kita kelewatan Pater. Saya tadi lihat ada dua sosok ini. Ini sebenarnya siapa Pater? Dua sosok yang ada di. Nah, dua sosok ini tentara yang dibawa waktu penyalipan Yesus itu. Nah, kita baca misalnya di Markus pasal 15 ayat 39. Nah, waktu Yesus disalibkan itu kan waktu itu sudah mereka menumbak lambung Yesus, kemudian keluar darah dan air itu, lalu dia katakan ya sungguh orang ini anak Allah. Jadi bagaimana tentara yang kafir ini, tentara Romawi ini, dia mampu mengatakan bahwa orang itu anak Allah, itu sebenarnya sebuah ungkapan iman secara tidak langsung dari dia tentang Yesus, bahwa dia bukan penjahat, tapi dia adalah tokoh ini tuh Pater sebenarnya agak misterius juga, karena kalau cari referensinya di internet agak susah. Tapi yang diinformasikan bahwa dia itu adalah namanya kalau tidak salah Longinus, akhirnya dia menjadi santo, diangkat menjadi santo. Terus cerita, saya tidak tahu apakah kebenarannya karena tidak ada tertulis dalam Alkitab bahwa katanya setelah dia menombak lambung Yesus, matanya yang gangguan itu terkena darah dan air itu akhirnya sembuh. Setelah itu kata-kata itu keluar dan dia setelah kematian Yesus itu dia memilih untuk mengikuti pengikut Kristus. Tapi saya belum tahu kebenarannya, mungkin referensinya juga saya cuma dapat hanya dari internet. Apakah mungkin Pater punya referensi? Tapi itu kan banyak cerita yang beredar berkaitan dengan pengenalan mereka tentang Yesus seperti itu. Dan itu banyak mujizat yang terjadi. Bahkan dalam kitab suci sendiri kita melihat bahwa ketika mereka yang disembuhkan, orang-orang buta, orang-orang lumpuh, wanita yang pendarahan, kemudian setelah disembuhkan mereka kemudian spontan mengikuti Yesus. Ada semacam itu. Bahkan saya sempat pernah ada baca keterkaitan kenapa sih Yesus itu kalau memberikan ini keluar dari ini. Yesus kalau memberi mukjizatnya tuh kayak mata buta dia pakai lumpur, dia pakai ludahnya untuk itu semua punya makna bahwa itu kan kita tuh dari debu, bahwa kelak kita juga akan kembali menjadi abu. Itu semua penuh makna. Mukjizat yang dia lakukan itu menurut saya ajaib sekali cara-cara dia. Dan Yesus menggunakan materi yang sederhana bukan sesuatu yang di luar dari pikiran kita, jangkauan pikiran kita, dari hal-hal sederhana yang kita lihat bahwa ternyata barang-barang yang kita rasa tidak bermakna, tidak punya arti ini justru membawa keselamatan untuk orang. Itu refleksinya lebih jauh. Kecuali mukjizat pertama tentang Yesus merubah air menjadi anggur. Itu menjadi kesenangan bagi para kaum pria. Itu dong suruh terutama di timur. Itu bisa-bisa Yesus kalau ada sampai Yesus tolong dulu. Bahwa itu profil yang 1.500 liter datang. Yes. Jadi tidak tuh. Itu joke saja. Kakak tadi ada yang terlewat belum ditanyakan? Iya Kak, kan selama ini kan kita taunya salib bergaya Italia, tapi baru kali ini ada salib gaya Bizantium. Itu kenapa Pater? Kenapa dipilih gaya Bizantium? Karena waktu itu tadi saya sudah katakan bagian awal bahwa waktu itu sekitar abad 12 itu pengaruh dari Bizantin, ukiran-ukiran seni itu kuat waktu itu, dan salah satunya salib ini dengan bentukannya seperti ini kayak gas Bizantin. Dan waktu itu ditempatkan di dalam gereja itu, gereja San Damiano, sehingga disebut salib San Damiano karena ada di dalam kapela atau gereja San Damiano itu. Bahkan mungkin dulu tuh tidak hanya salib ini. Kalau gereja-gereja zaman dulu itu juga sampai kaca-kaca patria, itu hampir masih ini kan, masih mosaik masih terbawa zaman ini, Bizantium ini terbawa. Bahkan dulu tuh
Mama itu paling suka mengoleksi buku-buku lembar-lembar doa itu. Makanya saya masih ingat ini gambar Yesus ini tuh ada dulu di doa-doa yang Mama punya yang dia koleksi gitu. Walaupun sekarang semakin bergeser, Yesus dibuat dengan gambar-gambar Yesus yang dibuat lebih era kekinian gitu. Apalagi sekarang sudah ada zaman AI. Yesus dibuat dengan rupa sekali, gantengnya minta ampun gitu. Bahkan Bunda Maria sekarang kita Bapak Uskup ada menganjurkan untuk Bunda Maria yang khas Papua. Dalam surat Gembala Bapak Uskup bulan Januari Februari tahun ini. Nah, itu juga di sana di satu bagian dalam surat Gembala itu Bapak Uskup mengajak umat untuk juga ikut ambil bagian dalam perarakan arca patung Bunda Maria selama bulan Oktober itu. Dan Bunda Maria yang memang khas Papua. Iya, betul. Inkulturasinya masuk ya. Tapi apakah itu memang dalam gereja Katolik dibolehkan, Pater? Untuk merubah ikon selama ini kan kita umat ini semua taunya kan dari barat punya. Tahu dia Bunda Maria dengan biru, juga biru, dengan ini kerudung putih digambarkan seperti itu. Baik. Menurut Pater itu apakah memang dalam gereja Katolik diperbolehkan? Baik, untuk kita gereja Katolik ada beberapa dokumen yang memang menganjurkan tentang itu, tentang inkulturasi dalam salah satunya dalam arca patung Bunda Maria. Misalnya dalam Directory on Popular Piety of the Liturgy tahun 2001, di sana juga dikatakan tentang inkulturasi paragraf 20 sampai 21 dikatakan tentang inkulturasi dan di paragraf 79 juga inkulturasi di ikon, gambar dan juga patung. Tapi di situ dikatakan bahwa perlu ada pengawasan dari pimpinan gereja setempat. Kita punya yaitu Bapak Uskup. Sehingga Bapak Uskup punya hak, kewajiban untuk menganjurkan itu karena Bapak Uskup punya kekuatan untuk itu dalam gereja ya. Dijamin oleh gereja bahwa pemimpin gereja lokal berhak untuk menganjurkan itu sejauh tidak bertentangan dengan ajaran iman kita ya. Dan memang kalau saya lihat beberapa daerah juga menggunakan hal yang sama. Kalau kita ke Jogja itu kita lihat memang Ibu Maria di sana tuh bergaya khas kebaya. Keluar dari Indonesia juga kalau kita lihat gambar-gambar Bunda Maria di berbagai negara itu disesuaikan juga dengan baju tradisionalnya mereka gitu. Kayak mungkin di Tiongkok itu ya dia menggunakan baju khas Tiongkok, di Korea dia pakai hanbok. Di India misalnya Maria pakai sari. Berarti apakah dengan demikian Bapak Uskup mungkin meminta untuk setiap arca patung Bunda Maria yang sudah ada di tiap-tiap paroki nanti kedepannya mau digantikah dengan ikon Mama Maria itu khas Papua itu atau? Itu mungkin proyek jangka panjang ya, tapi untuk sementara ya dengan patung Bunda Maria yang ada itu. Sudah ada di katedral sebelah kiri. Sekarang sudah di katedral, sudah ditaktakan di katedral. Oh, di katedral sekarang yang di Arak ini? Bukan, di katedral tuh ada patung Bunda Maria yang bercorak budaya lokal Papua atau yang di sebelah kiri altar. Oh, sudah ditaktakan berarti sudah. Iya, Tapi saya pikir patung yang di bawah tuh kayaknya beda deh. Tapi sudah ada patung Bunda Maria di katedral kemarin kan 16 November kan didedikasikan kok jadi ada. Di altarnya salib San Damiano. Itu tuh seolah-olah kayak setiap hari kita mengikuti perayaan Ekaristi di katedral tuh Tuhan menyapa kita kayak Santo Fransiskus juga nggak sih, Pater? Tuhan selalu bilang apa yang harus berbuat, pergilah dan perbaikilah gerejaku. Yang pertama-tama kita adalah gereja, diri kita sendiri. Tapi Pater kalau tadi saya sempat singgung bahwa Pak Tua tuh dulu di parokinya dia di Makassar itu Asisi wajar karena memang nama pelindung parokinya adalah Fransiskus Asisi sehingga boleh menggunakan ini. Seperti kayak kita katedral kan Kristus Raja, tapi dia pakai San Damiano. Apa tidak boleh kan yang bukan pelindungnya tapi mereka pakai salib San Damiano begini. Sejauh ini kalau Bapak Ibu ke paroki-paroki Fransiskan di mana ada para Fransiskan itu dari ordo pertama misalnya OFM, Kapusin, Konventual, di sana pasti ada salib San Damiano misalnya tadi di Bapak punya paroki. Nah bisa jadi bahwa itu mungkin karena memang pelindungnya Fransiskus Asisi atau parokinya paroki Fransiskan sehingga mereka pakai salib San Damiano. Nah begitu juga di beberapa tempat lain di biara-biara itu pasti Fransiskan pasti dijumpai salib ini, salib San Damiano. Kemudian di katedral, saya berpikir tadi ada hubungannya dengan Bapak Uskup tadi menganjurkan untuk mengambil spirit dari suara yang keluar dari salib di San Damiano ini.
Sehingga itu yang ditaktakan di gereja induk di keuskupan ini, di katedral. Gitu. Jadi sah-sah saja siapa juga pastor paroki mana yang punya devosi atau tertarik dengan spiritualitas dari salib ini, ya bisa juga menggunakan itu sebagai salib di altar. Oke. Kita belum pernah main ke, atau kakak atau BNC sudah pernah ke, kalau kita di sini kan paroki Fransiskus Asisi, sudah pernah masuk APO? Apakah memang sudah, tapi salibnya beda. Salibnya beda, malah salibnya lebih kecil lagi. Kecil lagi. Iya. Kita tidak pernah masuk. Masih sama kayak di Waina juga Tuhan Yesus yang patung sengsara. Iya betul. Yesus yang digambarkan kan menderita sengsara. Dan kalau ini ya memang Yesus yang betul-betul sudah bangkit. Oke, Kakak Insi, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan ke Pater? Pater, salib San Damiano kan sudah diarak di Keuskupan Jayapura di paroki-paroki. Nanti iya. Jadi bagaimana supaya kita umat Keuskupan Jayapura bisa menghayati semangat dari salib San Damiano ini dalam kehidupan sehari-hari? Bisa Pater sebutkan contoh-contohnya biar kita ikut gitu dalam keluarga, sekolah, pekerjaan. Baik, saya pikir satu hal yang sederhana saja. Ketika salib ini sudah diarak dari dekenat ke dekenat, lalu umat begitu antusias untuk menyambut salib ini meskipun dengan masih dalam tanda petik belum tahu apa maksudnya ini salib ini. Nah, saya pikir bahwa ini bukan sekedar show menunjukkan kepada orang tentang bahwa kita punya salib seperti ini, tidak. Saya pikir ini sebuah perjalanan iman yang diprakarsai oleh Bapak Uskup untuk kita gereja di Uskupan Jayapura ini dan mengambil semangat spirit dari salib ini, suara dari Yesus sendiri untuk kita setiap pribadi kita untuk berani memperbaharui, keluar dari diri kita kemudian memperbaharui diri kita. Itu yang pertama. Hal yang pertama sekali soal partisipasi kita. Jadi saya tidak menyinggung tentang hal lain, tapi soal partisipasi kita dalam kehidupan gereja di Keuskupan Jayapura ini. Mungkin selama ini partisipasinya belum terlalu, ya maka mari sekarang kita bersama-sama berjalan bersama sesuai dengan gereja sinodal, tuntunan gereja sinodal. Kita berjalan bersama sebagai suatu persekutuan umat Allah di keuskupan ini, bersama-sama berjalan untuk menyokong visi misi dari keuskupan ini, ya, di menyongsong sinode keuskupan ya, tahun 2026. Itu saja. Oke, Pater. Kalau begitu Pater, ini kan sudah salah satu langkah dari sinode yang sudah dijalankan. Berarti harapan pastoral ke depan ini setelah perarakan salib San Damiano ini selesai ini apa yang selanjutnya ini, apakah nanti menjadi agenda tahunan dari keuskupan kita kan? Untuk salib ini akan di tanggal tertentu akan kita arak dari sedekana, kita mengulang lagi peristiwa yang sama mungkin untuk tahun depan supaya umat juga lebih sama-sama mengikuti. Baik, saya pikir itu nanti mungkin dievaluasi di tingkat dekenat, kemudian dibawa ke kuria di tingkat keuskupan, lalu akan dibicarakan apakah ini akan menjadi sebuah program rutin tahunan untuk perarakan salib ini. Untuk itu nanti. Tapi bahwa ketika sudah event ini, selebrasi ini bagian dari selebrasi dari sinode kita. Iya. Jadi selebrasi ini sudah berjalan, maka ya pastor-pastor paroki kembali untuk membenahi situasi di gereja di parokinya. Apakah selama ini keterlibatan partisipasi umat dalam kehidupan gereja di paroki itu sudah berjalan atau belum? Itu saja. Sehingga perubahan perbaikan itu ya pertama-tama datang dari paroki itu sendiri dulu, dari diri setiap umat sebagai anggota gereja, paroki, dekenat, uskupan secara menyeluruh. Baik, Pater. Ini masih terkait dengan perarakan Mama Maria tadi. Kebetulan saya tadi baru saja nonton YouTube channelnya dari Katolisitas ORG. Baru berapa jam mereka upload itu tentang Vatikan yang baru-baru ini pada tanggal 4 November kemarin itu mengeluarkan doktrinal baru mengenai gelar Bunda Maria. Ada di situ disinggung masalah kesalahpahaman, jangan sampai umat ada kesalahpahaman tentang co-redemptrix dan mediatrix. Mungkin tanggapan Pater sendiri bagaimana, jangan sampai kita kadang kan kita umat ini menganggap sudah kita berdoa ke Bunda Maria sudah selesai gitu. Karena mereka padahal yang kita tidak sadari bahwa Bunda Maria sendiri kan punya ada 4 dogma dari Bunda Maria kan. Jadi walaupun kita berdoa ke Mama Maria tapi jangan lupakan juga Ekaristi tiap hari Minggu ini.
tanggapan Pater sendiri? Baik, saya pikir itu satu pengetahuan baru yang baik bahwa kadang umat salah kaprah ya. Berdoa umat mengira bahwa Bunda Maria itu sebagai pengantara, sebagai penebus. Tidak. Bunda Maria itu tadi dikatakan sebagai co-redemptoris. Artinya dia yang bekerja sama dalam karya keselamatan Allah. Jadi yang penyelamat itu Yesus, putranya. Begitu juga sebagai mediatrix, co-mediatrix. Yang sebagai pengantara itu Yesus. Sehingga dalam doa kita yang khas Katolik itu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, bukan dengan pengantaran Maria Bunda kami. Betul. Maka yang menjadi pengantara, menjadi penebus itu Yesus. Bunda Maria ikut serta dalam karya penebusan itu. Nah, sehingga banyak ko yang kita pakai dalam kehidupan, ada koas, co-host, seperti itu sebagai rekan, tapi bukan sebagai yang utama. Sehingga dengan itu saya pikir umat juga perlu membaca itu sehingga memiliki pemahaman bahwa kadang berdoa kepada Bunda Maria sudah cukup, tidak. Kita masih punya tujuan yang sama. Ad Jesum per Mariam, kepada Yesus lewat Bunda Maria. Oke, Pater. Mungkin pertanyaan terakhir, mungkin Pater punya kopi juga sudah mulai dingin. Pertanyaan sudah habis. Pertanyaan penutup dari kami bertiga ini, jika Santo Fransiskus hari ini masih hidup, dia ada, kira-kira menurut pastor sendiri kepada siapa dia akan pergi pertama-tama kunjung? Wah, ini pertanyaan yang membutuhkan refleksi yang mendalam dan juga khususnya bagi kami Fransiskan dan juga untuk seluruh umat Keuskupan Jayapura yang sudah mengarak salib San Damiano ini mengunjungi dekenat, paroki, komwas dan lain-lain. Nah, sejak dari awal Fransiskus memiliki panggilan untuk orang-orang miskin dan yang tertindas. Maka panggilan untuk kita setiap umat Katolik di Keuskupan ini yang pertama-tama ialah berpihak, memperhatikan, ada bersama dengan orang-orang miskin dan yang tertindas. Keren. Dan memang jawaban itu yang sekarang. Terima kasih banyak Pater sudah berbagi informasi tentang salib San Damiano. Akhirnya kami juga terbuka pengetahuan kami baru sadar, iya ya, keuskupan kita ini karya pertama yang dilakukan itu dari Ordo Fransiskan. Harusnya kita lebih mengenal, dan mungkin ini juga menjadi salah satu, ya siapa tahu ini adalah menjadi panggilan bagi anak-anak muda yang juga tertarik untuk mengikuti jejak para pastor mereka sudah lebih dulu. Terima kasih banyak Pater. Baik, silakan dilanjutkan. Terima kasih Pater. Sama-sama. Memperteguh kami. Iya, semoga kami juga lebih banyak belajar dari salib San Damiano ini. Terima kasih Pater, kami tutup warung, sampai ketemu lagi. Ya, baik. Pastor juga kembali sudah tengah malam. Oke, terima kasih. Terima kasih Pater. Terima kasih Pater. Ayolah mampir di warung katekese paroki. Ayo